Halo semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana pengolahan data menggunakan Microsoft Excel. Sebelum kita masuk bagaimana cara pengolahan datanya, kita akan bahas dulu apa itu Microsoft Excel. Nah, Microsoft Excel sendiri merupakan program aplikasi pengolahan data yang berfungsi untuk menyajikan data secara rapi, akurat, dan tepat. Program ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan, seperti menghitung, menganalisis, dan memvisualisasikan data. Nah, program ini sendiri atau Microsoft Excel ini merupakan suatu produk dari Microsoft Office. Microsoft Excel ini dapat digunakan di berbagai perangkat seperti komputer, tablet, dan ponsel. Nah, selanjutnya yang hari ini akan kita bahas itu mengenai pivot table, filter data, dan beberapa rumus Excel. Oke, kita lanjut ke halaman utama. Kalau kita buka Excel di laptop, itu pasti tampilan dari Excelnya itu ada file, home, insert, pakai layout, formulas, data, review, view, dan health. Nah, mungkin kita bahas dari home itu sendiri karena kita tahu nih kalau file itu pasti penggunaannya untuk menyimpan data itu sendiri atau nge-save data itu sendiri. Nah, lanjut ke home. Jadi home ini sebagian besar digunakan untuk pengeditan data, performan teks, perataan teks, format angka, gaya sel, pengelolaan sel, dan yang terakhir pencarian dan pengurutan. Lanjut ke insert. Nah, insert ini sendiri digunakan untuk buat tabel, grafik, gambar, sheet, smart art, link, dan yang terakhir komentar atau catatan tambahan. Jadi semua fitur insert ini tuh memperkaya presentasi dan analisis data dari teman-teman itu sendiri. Lanjut ke pakai layout, yang dimana pakai layout sendiri itu digunakan untuk pengaturan halaman, skala catatan, tema, background, grid liness, heart and footer. Nah, itu semua untuk mempersiapkan dokumen yang mau dicetak dan meningkatkan penampilannya supaya lebih menarik. Lanjut ke formulas. Nah, formulas ini digunakan untuk seperti kita mau cari tahu penghitungan dasar, terus analisis datanya, kondisi, terus mengelola tanggal atau waktu, menggunakan nilai dan sel lain, terus menemukan data, dan yang terakhir mengelola kesalahan. Nah, semua fitur ini mendukung analisis dan pengelolaan data otomatis. Lanjut ke data. Nah, data di Excel sebagian besar digunakan untuk mengimport data, sortir, filter, validasi data, pengelompokan, dan yang terakhir analisis data. Nah, fitur-fitur ini tuh membantu dalam pengelolaan dan analisis data secara efektif. Tuh, terus lanjut ke review. Nah, review ini digunakan untuk kita memberikan komentar, mengoreksikan, terus pelindungan, pembaruan, dan yang terakhir pembandingannya. Jadi fitur review ini mendukung kolaborasi dan memastikan kualitas dokumen tersebut. Lanjut ke view. Nah, view ini di Excel digunakan untuk menampilkan gambar, terus zoom, pembengkuan panel, terus split, dan yang terakhir menampilkan atau menyembunyikan header atau footer gitu. Terus juga fitur-fitur view ini tuh untuk mempermudah navigasi dan pengelolaan data
dalam penampilannya. Lanjut ke yang terakhir itu help. Nah, jadi help itu di Excel sebagian besar digunakan untuk panduan pengguna, pencarian, sumber daya online, dan yang terakhir umpan balik. Nah, yang dimana fitur-fitur ini tuh membantu penggunaan menemukan dukungan dan informasi yang diperlukan. Selanjutnya di sini aku akan menjelaskan rumus-rumus dasar dari Excel itu sendiri. Nah, yang pertama itu ada sum. Nah, sum ini adalah menjumlahkan angka. Jadi di sini bisa kita lihat bahwasannya ketika kita mau cari total nilai itu jadinya pakainya sama dengan sum buka kurung nilai dari yang kita mau cari. Nih misal nih ada matematika, IPA dan IPS. Nah, itu dikasih di dalam kurung. Jadi buka kurung di sheet sampai nilai ke IPS ini. Nah, baru deh ketemu nanti nilainya berapa. Tuh. Nah, terus ini ada average. Nah, di mana average ini adalah menghitung rata-rata. Jadi kalau ketika kita mau menghitung rata-rata itu teman-teman bisa pakai nilai dari teman-teman mau cari nih nilai rata-ratanya seperti yang ada di contoh ini. Lanjut ke if. Nah, if ini kayak mencari status kriteria kelulusan. Misalnya nih, lihat di di layar kriteria kelulusan berdasarkan nilai rata-rata. Nah, 65 sampai 100 lulus, di bawah tidak lulus. Makanya di sini dituliskan di if itu adalah sama dengan if buka kurung nilai rata-rata nilai terus lebih dari 65 itu lulus, baru koma petik lagi tidak lulus, itu nanti akan keluar secara sendirinya. Lanjut ke max. Nah, max ini adalah menentukan nilai maksimum. Jadinya cuman rumus max dan nilai rata-rata. Lanjut ke min. Min ini adalah menentukan nilai minimum, yang dimana sama seperti max, dia tinggal cari nilai minimum ataupun nilai terendahnya. Lanjut ke count if. Jadi count if ini adalah fungsi untuk menghitung jumlah sel dalam rentang yang memenuhi kriteria tertentu. Nih kayak semisal kita lihat di sini, kalau kita mau cari tahu banyaknya murid yang lulus itu berapa, nah itu menggunakan rumusnya count if. Jadi kita blok status, baru pakai rumus count if, baru di blok statusnya ini. Lanjut ke sum if. Nah, sum if adalah fungsi yang digunakan untuk menjumlahkan nilai dalam suatu rentang yang memenuhi kriteria tertentu. Jadi, semisal kita mau cari jumlah total nilai murid yang lulus, nah itu pakai sum if. Tuh, bisa dilihat ya di sini teman-teman. Lanjut ke average if. Nah, average if adalah fungsi yang digunakan untuk menghitung rata-rata nilai dalam suatu rentang yang memenuhi kriteria tertentu. Jadi kalau teman-teman mau cari tahu nih rata-rata nilai murid yang lulus itu berapa, teman-teman bisa pakai cara yang average if ini. Ini yang ke-9 itu ada filter. Nah, jadi filter di Excel adalah fitur untuk menyaring data berdasarkan kriteria tertentu, sehingga hanya data yang relevan yang ditampilkan cara menggunakan filter. Jadi cara menggunakan filter ini teman-teman bisa buka table design, lalu buka insert clear, nanti
bisa muncul nih teman-teman tuh mau cari apa, kayak misal nih di sini di layar dia cari laki-laki perempuan, terus sama statusnya yang lulus ataupun yang tidak lulus. Nanti dia tercounter sendiri teman-teman di sini di layar ini gitu. Dan yang terakhir ini ada pivot. Pivot table adalah alat untuk merangkum atau mengelompokkan dan menganalisis data secara fleksibel. Nah, bisa dilihat ketika teman-teman mau cari pivot table atau mengfleksibelkan data, menganalisis data itu bisa pakai ini teman-teman. Jadi teman-teman bisa langsung aja nanti kalau kami kasih tahu caranya dengan berikut ini videonya. Jadi di sini kita memiliki data dari nilai siswa-siswa dan juga kolom-kolom yang dapat kita isi dengan rumus yang akan kita gunakan. Pertama, untuk mencari total dari sebuah nilai, kita bisa menggunakan rumus sum. Jadi tinggal sama dengan, baru sum, buka kurung, dan juga kita bisa ngeblok itu nilai yang ingin kita gunakan, dan tutup kurung. Lalu enter. Untuk mencari rata-rata nilai, kita bisa menggunakan rumus average. Dengan cara yang seperti tadi, sama dengan average, buka kurung, dan kita tinggal blok nilai-nilai yang ingin kita gunakan dan tutup kurung. Bisa dilihat di sini banyak angka-angka di belakang koma, jadi kita bisa memencet ini lalu untuk menghilangkan angka di belakang koma. Selanjutnya kita akan memakai rumus if jika ingin mencari atau mendapatkan suatu kondisi tertentu. Di sini kita akan mengisi kolom status dengan kata lulus jika nilai rata-rata lebih atau dari sama dengan 65 dan tidak lulus jika kurang dari itu. Pertama kita gunakan sama dengan, diikuti dengan if, buka kurung, lalu berikan kondisi yang kita inginkan. Selanjutnya berikan nilai jika kondisi terpenuhi dan diakhiri dengan nilai jika kondisi tidak terpenuhi. Lalu selanjutnya, jika kita ingin mencari nilai tertinggi, kita bisa menggunakan rumus max. Jadi caranya itu seperti tadi, sama dengan baru max. Karena kita mau mencari rata-rata tertinggi, kita akan blok data rata-rata. Dan kebalikannya dari max, kita bisa menggunakan rumus min dengan cara yang seperti tadi juga, sama dengan min dan juga rata-rata. Untuk menghitung jumlah suatu sel dengan kondisi tertentu, kita bisa menggunakan rumus COUNTIF dan memberikan kondisi tersebut sebagai perintah di akhir. Jadi COUNTIF sama dengan COUNTIF. Baru karena diminta banyaknya murid yang lulus, jadi kita akan blok status yang ada dan lalu ditambahkan kondisi yang ingin kita gunakan, yaitu tadi kata lulus. Lalu
Untuk mencari total hasil dari sebuah kondisi, kita bisa menggunakan rumus sum if yang menyertakan kondisi dan nilai yang ingin kita hitung. Jadi sama dengan sum if, lalu blok semua data yang ada di status, berikan juga keterangan lulus atau kondisi yang ingin kita gunakan. Dan juga diakhiri dengan memberikan total nilai yang akan kita saring. Dan yang terakhir, untuk menghitung rata-rata dengan sebuah kondisi, kita menggunakan rumus average if dengan memblok kondisi seperti sebelumnya dan memberikan data keseluruhan dari rata-rata yang kita miliki. Selanjutnya, kita akan menggunakan filter di Excel, yang mana filter ini membantu kita untuk dapat dengan mudah menganalisis dan menemukan informasi yang dibutuhkan dalam dataset yang besar. Karena filter ini itu berfungsi untuk menyaring data, sehingga kita dapat melihat nih informasi yang relevan dengan lebih mudah. Langsung aja, berikut ini adalah langkah-langkah untuk menggunakan filter di Excel. Yang pertama, klik salah satu tabel yang paling atas ini, kemudian nanti dia akan muncul tabel desain di atas. Kalian klik aja, pilih insert slice. Nah, nanti tampilannya itu akan seperti ini. Di sini kalian tinggal pilih aja sesuai data apa yang mau kalian cari atau mau kalian lihat. Kalau di sini aku mau coba lihat status lulus atau tidak lulus pada murid laki-laki atau perempuan. Setelah itu kita klik OK. Nah, yang nantinya itu akan muncul seperti ini. Ini aku rapiin dulu biar datanya kelihatan. Kemudian di sini kita tinggal klik aja nih apa yang mau kita lihat. Misalnya ini aku mau lihat data murid laki-laki dan perempuan yang tidak lulus. Atau ini hanya laki-laki yang tidak lulus, atau ini hanya perempuan aja. Nah, dan jika kalian mau melihat data yang lainnya, itu juga sama caranya seperti itu. Nah, untuk menjawab pertanyaan selanjutnya di pertanyaan mengenai pivot table. Untuk mengerjakannya, pertama-tama kita pergi ke insert. Setelah itu pilih pivot table. Kemudian kita klik from table range. Lalu kita drag bagian table atau data yang akan dibuat menjadi pivot table. Lalu pastikan untuk memilih yang exciting worksheet. Setelah itu, kita pilih lokasi pivot table yang diinginkan, kemudian klik OK. Setelah muncul tampilan seperti ini, pilih nama murid untuk dimasukkan ke bagian value dan status ke bagian rows. Dan inilah hasil pivot table untuk pertanyaan pertama. Selanjutnya, untuk menjawab pertanyaan kedua, kurang lebih caranya sama. Maka, untuk mempersingkat, kita bisa meng-copy paste pivot table sebelumnya. Lalu, cukup dengan mengganti bagian rows dan value-nya. Kali ini, untuk data nama murid, kita letakkan di rows, dan rata-rata nilai ke bagian values. Setelah selesai, kita hilangkan dulu bagian grand totalnya dengan menuju ke bagian design, lalu pilih grand total dan klik off for rows and columns. Langkah selanjutnya adalah kita menuju ke home untuk mengubah menjadi hanya ada satu angka setelah koma. Mari kita lihat lagi ke pertanyaan. Karena pada pertanyaan diminta untuk mengurutkan data dari yang terbesar hingga terkecil, maka caranya kita menuju ke bagian data, lalu blok bagian rata-rata nilai. Kemudian kita klik sort largest to smallest. Dan selesailah untuk pertanyaan 1 dan 2 yang menggunakan pivot table. Maybe I like this road.